Pada minggu yang lalu kita telah berbicara banyak mengenai bus, ya. Jadi khususnya bandwidth bus. Apa sih bandwidth? Saya ulang kemarin bahwa bandwidth itu adalah kecepatan transfer data maksimum yang diukur dalam satuan byte per sekon atau bit per sekon. Jadi kecepatan transmisi atau transfer data. Jadi di sini kinerja sebuah komputer itu sangat ditentukan oleh bandwidth-nya. Jadi jangan salah, karena masih banyak orang mengatakan bahwa performa atau kinerja komputer itu ditentukan oleh misalnya frekuensinya, clock speed-nya, enggak ya. Jadi bandwidth, penentu bandwidth. Sedangkan clock speed atau frekuensi, kemudian lebar bus, itu semua hanyalah salah satu bagian-bagiannya. Jadi yang penentu yang terbesar ya bandwidth itu tadi, penentu performa. Nah sekarang apa gunanya bandwidth yang kita bahas kemarin? Ini yang akan saya bahas sekarang supaya paham, karena rata-rata para perakit komputer tidak memperhitungkan itu. Efeknya komputer yang dirakit menjadi tidak bagus ya. Jadi selain nanti bisa merusakkan komputer itu sendiri, juga kinerjanya tidak akan bagus. Baik, saya mulai. Untuk bicara bandwidth kemarin, saya ulang sebentar. Ini maaf ya, saya agak sedikit capek, jadi ya sedikit mungkin ngomongnya agak kurang bagus ya. Coba teknisi papan tulis di ya kali coba. Ya, ya. Saya gambarkan ulang di sini. Sebetulnya ada kok film yang saya buat, bisa saya tampilkan di sana. Tapi beberapa kali saya berpikir kalau film itu saya tampilkan, itu ternyata hasilnya nggak maksimal, bukan hasil filmnya, tapi penangkapan yang mendengar itu menjadi nggak maksimal. Jadi terpaksa harus dengan manual ini sudah kami uji coba kayak begitu. Baik, saya gambarkan sebentar. Coba pengatur. Ini saya gambarkan kayak kemarin sebuah bus yang ada 8 kabel. Ini bisa untuk mengirimkan satu buah karakter ke arah sana. Saya gambarkan apabila di sini bit-bit ini berjalan menuju ke arah kanan, berjalan secara serentak. Banyaknya karakter yang terbawa sangat bergantung kemarin lebar bus. Jadi kalau salah satunya ya lebar bus, kalau dia busnya 8 bit ya satu karakter. Kalau dia 16 bit, dia bisa membawa 2 karakter sekaligus. Saya gambarkan apabila 2 bit. Apabila 16 bit ya. Nah, apabila komputer tersebut 16 bit, berarti yang terbawa menjadi 2 byte data atau 2 karakter dalam sekali kirim. Itu kemarin itu. Jadi kecepatan sangat bergantung kepada lebar bus.
Kemudian yang kedua, selain lebar bus, yaitu frekuensi atau clock speed atau clock rate, yaitu dalam 1 detik berapa kali dia mengirim data. Kalau misalnya dalam 1 detik dia katakanlah busnya berkecepatan 100 MHz, artinya di sini sinyal listrik, jadi ini titik-titik ini, bit-bit ini, dia mampu mengirimkan data dalam 1 detik adalah 100 juta kali. Kalau 100 MHz, mega itu juta. Jadi kalau 100 MHz berarti 100 juta kali. Jadi dia 100 juta kali membawa data. Apabila lebar busnya di sini 8 bit, berarti hanya ada 1 karakter yang terbawa. Kalau lebar busnya 8 bit. Jadi berapa banyak karakter yang terbawa atau data yang terbawa dalam 1 detik? Ya 100 juta byte data per sekon per detik. Jadi kalau kita hitung, kalau dia 8 bit, ini saya ulang yang kemarin supaya nggak lupa, maka data yang terbawa adalah 100 megabyte per sekon. B-nya besar. Itu kalau 1. Tapi kalau dia 16 bit, ini saya ulang kembali, berarti di sini ada 200 megabyte per sekon. Kenapa 16? Karena sekali bawa 2. Ini yang dikenal dengan nama bandwidth. Itu kemarin. Nah, terus apalagi penentunya? Jadi lebar bus atau wide bus, kemudian frekuensi atau clock speed atau clock rate-nya, kemudian satu lagi yaitu kemarin apa yang disebut dengan teknologi double data rate, quad data rate, single data rate. Dia menggunakan yang mana? Kalau dia menggunakan DDR, double data rate, ya ini masing-masing dikalikan 2 lagi. Mengapa? Karena 1 kali angkut itu bisa mengangkut 2. Kemarin yang saya jelaskan dengan grafik naik turun demikian. Kalau DDR, dia untuk 1 Hz, dia membawa 2 data. Jadi kalau ini 1 Hz-nya 2 data, ini 1 Hz-nya 2 data, jadi kalau terbawa, kalau 16 bit menjadi 4 data. Nah, otomatis nanti bandwidth-nya kali 2 lagi, yang ini juga. Itu saya ulang yang kemarin. Kemudian apalagi itu masih banyak ya, kita bahas nanti. Sekarang kita terbatas pada ini dulu, yaitu gunanya penting untuk perakitan. Nanti di dunia usaha, kalau Anda semua disuruh merakit, tidak lagi salah. Karena selama ini ketika disuruh merakit sudah blank, jadi nggak bisa melakukan apa-apa seperti itu. Jadi rakitannya nggak ada yang benar. Ini saya lihat banyak ya yang rakitan sendiri. Kalau kita membeli di toko, rakitan toko itu seringkali saya lihat nggak benar. Itu sebabnya dipakai belum setahun selalu aja banyak kerusakan. Itu karena nggak matching. Ya. Jadi salah satu penyebab, jadi kompatibilitas, kecocokan, kesesuaian, itu salah satunya ini juga. Kecepatan transmisi data, itu juga harus diperhitungkan. Saya mulai kegunaannya. Bisa diambilkan motherboard ya. Ini saya hapus dulu. Saya gambarkan di sebelahnya. Saya hanya menggambarkan sebuah bagian.
Kemarin saya gambarkan semacam ini. Ini adalah not breed dan ini adalah CPU. Nah, sekarang saya gambarkan di sini bus yang menghubungkan not breed dengan CPU untuk sistem chipset konvensional, chipset tipe lama yang biasa digunakan oleh komputer-komputer kayak Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium Dual Core, Pentium 4, Pentium D. Pokoknya yang selain Core i, jadi yang sebelum itu jadi sebelum tahun 2008, itu masih menggunakan sistem chipset konvensional. Bus yang menghubungkan not breed dengan CPU itu dikenal dengan nama FSB atau front side bus. Ini ya. Side bus. Jadi apa frontside bus di sini adalah bus yang menghubungkan not breed dengan CPU. Nah, di sini kalau kita mau memasangkan seperti ini, coba motherboard. Ini saya dekatkan motherboard, itu gimana? Sudah bisa lihat jelas. Nah, ini adalah not breed, sedangkan ini CPU. Bus yang menghubungkan ini disebut FSB atau front side bus. Nanti kalau di sistem yang baru, sistem chipset tunggal, itu namanya bukan itu lagi ya. Itu nanti ada DMI, ada GPI, itu lain, sudah teknologinya lain. Nanti dalam teknik troubleshooting juga akan lain. Nah, pas di sini akan terdapat deretan kabel ya, yang menghubungkan keduanya ini. Kalau komputer 64 bit, jadi di sini lebar busnya 64 bit, itu pernah saya hitung kabelnya lebih dari 100 yang menghubungkan dua ini. Ya. Mengapa lebih dari 100? Nah, itu nanti penjelasannya di belakang. Jadi, bus yang menghubungkan dua ini disebut front side bus. Nah, di sini CPU atau mikroprosesor ini juga punya FSB. Not breed juga punya FSB. Di mana FSB daripada not breed dengan CPU ini akan bersambung melalui motherboard ini, bus yang ada di sini penghubung. Nah, CPU memiliki kecepatan bus sendiri. Not breed juga memiliki kecepatan bus sendiri. Ini kompatibilitas. Kalau merakit tidak tahu ilmu ini, pasti tidak akan bisa apa-apa. Jadi merakit itu bukan bongkar pasang. Sebenarnya merakit itu sulit. Ya, kalau hanya bongkar pasang, anak kecil juga dapat ya. Kalau di tempat kami mengajarkan itu khusus untuk anak SD kalau bongkar pasang. Anak kelas 4. Kelas 1 SD yang baru TK itu hingga kelas 4. Jadi Anda semua para siswa harus paham dengan ini ya, yang jadi harap paham dengan hal ini, jangan sampai kita kalah dengan anak TK ya. Bisa dilihat kok di internet, itu anak TK merakit itu. Baik, saya lanjut di sini. Katakanlah FSB dari CPU di sini misalnya 800 mega transfer, 800 mega ya. 800 mega transfer artinya di sini 800 megabyte per detik
Sedangkan motherboardnya di sini juga 800 MB per detik. Match, cocok, itu boleh dipasangkan. Nggak akan ada masalah. Atau begini, motherboard ini kecepatan frontside busnya 800 MB per detik, sedangkan prosesornya 400 MB. Di mana kecepatan prosesor, ini kecepatan busnya ya, bukan kecepatan kerja prosesor. Kalau kecepatan kerja beda. Jadi ini FSB-nya, yang saya bicarakan FSB-nya. Di mana FSB CPU ini lebih rendah daripada FSB not grid. Itu tidak masalah. Tapi kalau dibalik, FSB dari motherboard yang lebih rendah dan dari prosesornya tinggi, katakan prosesor 800 MB per detik, motherboard 400 MB per detik, pasti masalah. Kalau komputernya nyala, tapi efeknya nanti kerjanya nggak maksimal dan bisa mengakibatkan kerusakan. Mengapa? Kalau motherboard itu FSB-nya lebih besar daripada prosesor, tidak masalah. Tapi kalau prosesornya yang FSB-nya lebih besar dari motherboard, itu masalah. Begini, motherboard ini hanyalah perangkat yang memberikan fasilitas kepada CPU, agar CPU bisa bekerja. Kalau fasilitas yang diberikan oleh motherboard ini, fasilitasnya kurang dari yang dikehendaki oleh CPU, ya pasti nggak akan bisa berjalan sempurna, mungkin malah gak nyala dan sebagainya. Fasilitas itu nanti yang dikenal dengan nama spesifikasi. Jadi contoh begini, ada jalan raya. Jalan raya ini sengaja disediakan untuk berbagai kendaraan. Nanti kalau jalan raya ini lebarnya 5 meter misalnya, enggak masalah, mobil bisa masuk. Karena dia hanya memberi fasilitas. Tapi ketika jalannya cuma 1 meter, sepeda motor yang bisa masuk, tapi mobil tidak akan bisa masuk. Jadi seperti itulah, jalannya itu adalah motherboardnya. Jadi motherboard ini sebaiknya memang memberikan fasilitas yang lebih. Jadi kalau fasilitasnya melebihi dari CPU-nya, tidak masalah, melebihi dari yang disediakan oleh CPU. Gak boleh dia menyediakan fasilitas yang kurang dari yang dikehendaki CPU. Kalau kurang, jalannya nggak sempurna. Itu sebabnya kalau di sini misalnya FSB 800 MB, maka prosesor yang FSB-nya 800 MB per detik itu bisa masuk. Kalau yang lebih kecil, misalnya 400 MB per detik FSB dari prosesornya juga bisa masuk. Tapi kalau lebih besar tidak bisa. Jadi ingat, motherboard itu hanyalah memberikan fasilitas untuk prosesor. Jadi pertanyaan tadi itu terjawab ya, karena ini selalu ditanyakan. Saya berikan contoh. Saya pernah coba berkali-kali dan itu dipraktekkan oleh siswa yang PKL saat menganggur, nggak ada kerjaan, mereka praktek. Saya suruh mereka menggunakan motherboard yang FSB-nya 400 MB per detik. Kemudian prosesornya saya ambilkan yang 800. Apa yang terjadi? Komputer tetap nyala. Namun kecepatan CPU turun langsung separuh. Jadi kalau CPU-nya tadi berkecepatan 3 GHz, kali ini kecepatannya tinggal 1,5 GHz.
Selain dia turun, ya karena frekuensi CPU menurun, kinerjanya pun jadi menurun. Efeknya sering hang, restart sendiri, hang lagi, restart sendiri, itu. Makanya kalau orang bilang, kalau komputer itu restart sendiri, apa saja penyebabnya? Oh, pasti disebutkan banyak. Memori yang rusak bisa seperti itu. Kemudian CPU tidak kompatibel dengan motherboard bisa seperti itu, efek dari virus seperti itu, PSU kekurangan daya seperti itu ya. Jadi penyebab restart banyak sekali. Nah, salah satunya itu tadi. Ya. Karena belakang ini sering saya lihat komputer yang demikian. Ya. Jadi yang penting sekarang Anda kalau merakit harus tahu apa jenis motherboard, apa jenis CPU-nya. Jadi motherboard-nya dengan CPU-nya harus pas betul untuk bandwidth tadi, kecepatan busnya tadi harus tepat betul. Kalau nggak tepat, yang boleh diperkenankan mikroprosesor atau CPU tadi lebih kecil dari yang disediakan oleh motherboard, itu tidak masalah. Jangan sampai dia lebih besar, itu yang menjadi problem. Nah, sebelum kita beranjak ke sana, ya, jadi bagaimana Pak untuk mengetahui ini itu nanti ya. Sebelum ke sana, saya akan jelaskan ada istilah yang sudah terlanjur runyam di dunia pendidikan kita, yaitu sebutan tentang FSB. Tidak hanya FSB nanti, pokoknya bus-bus yang menghubungkan itu, jadi itu kecepatannya berapa. Mereka selalu berhitung dengan satuan megahertz. Itu salah. Ya. Megahertz atau gigahertz. Itu salah. Saya contohkan di FSB ini aja ya. Mereka berhitung dengan itu. Yang betul itu mega transfer. Dari contoh, dari pencipta CPU, pembuat, produsen, contohnya di sini perusahaan Intel dan AMD itu yang paling banyak memproduksi CPU atau mikroprosesor. Tak pernah menyebut bandwidth, jadi kecepatan transmisi data di bus itu dengan satuan megahertz. Enggak pernah. Pasti tertulis mega transfer. Yang menulis megahertz itu bukan perusahaan itu, tapi yang lain kayak toko dan sebagainya. Sampai di luar negeri ya juga menyebut gitu, tapi setelah kami cek, yang menyebut kayak begitu itu hanyalah anak-anak yang mungkin kalau di sini ini setara SMP itu ya, situs mereka itu. Tapi kalau yang profesional, mereka yang guru dan sebagainya, enggak kok, benar sebutannya mega transfer. Tapi kalau di Indonesia payah, seluruhnya 100% menuliskan seperti itu, karena pengertiannya itu berbeda. Efeknya pengaturan frekuensi melalui BIOS pasti akan hancur kalau nggak paham. Karena nanti bisa teroverclock gitu. Dan ini selalu saja saya temukan, komputer-komputer yang rusak, mudah rusak itu selalu di situ. Baik, saya jelaskan apa mega transfer dengan apa megahertz. Ingat, megahertz itu frekuensi. Kalau mega transfer itu sebetulnya bandwidth suatu bus. Satuannya itu. Saya jelaskan kembali ke sini. Saya hapus dulu. Kalimat transfer. Kalau transfer
itu adalah pengiriman. Kalimat transfer pasti nanti akan mengacu kepada banyaknya data. Itu transfer. Tentu banyaknya data dalam kurun waktu tertentu. Dalam kaitan ini adalah berapa banyak data yang dikirimkan dalam kurun waktu 1 detik. Ingat satuannya selalu detik. Itu untuk bahasan di komputer. Di bidang ilmu lain waktunya beda. Bukan detik, mungkin menit. Ya. Tapi kalau di komputer yang namanya bandwidth pasti satuannya detik. Jadi banyaknya data yang dikirimkan melalui bus dalam kurun waktu 1 detik itu banyaknya berapa? Itu yang disebut dengan bandwidth. Nah, mari kita lihat sekarang. Kalau misalnya sebuah bus hanyalah 8 bit, hanya 8 bit. Kemudian frekuensinya 100 MHz. Karena dia 8 bit, untuk sekali kirim dia hanya 1 karakter atau 1 byte data. Ya, dalam 1 kali proses. Kalau 100 MHz itu artinya ada 100 juta kali pengiriman. Ada 100 juta kali. 1 kali ngirim, dia cuma 1 karakter atau 1 byte. Kalau 100 juta kali, ya 100 juta megabyte per sekon. Sekarang, kalau lebar bus 16 bit, frekuensinya 100. Artinya di sini 100 MHz ya. Pengiriman datanya untuk sekali kirim 1 siklus. Jadi kalau 1 ini namanya 1 siklus ya. 1 siklus pengiriman, tidak 1 karakter tapi 2. Ini kan jalannya 2. Sedangkan siklus yang terjadi ada 100 juta kali per detik. 1 siklus dia 2 karakter atau 2 byte. Sehingga kalau 100 juta kali siklus, ya data yang terbawa adalah 200 juta byte per detik. Difahami dulu di sini. Ya. Jadi sekarang siklus. Jadi berapa kali siklus pengiriman? Siklus ini yang disebut frekuensi, yaitu 100 MHz. Berapa kali? Tapi data yang diangkut kan beda. Kalau dia jalannya 2, ya sekali angkut ada 2. Nah, di sini artinya begini. Kalau saya mudahkan kalimatnya, coba siswa perhatikan betul-betul. Ya. Dalam 1 kali pengiriman atau 1 siklus ini berjalan, kalau dia 16 bit di sini ada 2 data yang ditransfer. Ada 2 data nih yang tertransfer. 1 siklus. Artinya 1 hertz dia mengirimkan 2 data, mentransfer 2 data. Sedangkan ini ada 100 juta kali siklus. 1 siklus mentransfer 2 byte data. Sehingga ada berapa banyak data yang tertransfer? Ya ada 200, karena 1 kali kirim tadi 2. Jadi berapa kali, ada berapa transfer data yang terjadi? 200 mega transfer per sekon. Jadi untuk hitungan bandwidth ya, kalau nanti di jaringan tuh megabit per sekon. Nanti kalau di sini megabyte per sekon atau mega transfer per sekon. Kalau untuk bus, untuk FSB biasa digunakan mega transfer.
Jadi perhatikan di sini saya bandingkan dalam kasus ini bisa disebutkan demikian. Bus ini frekuensinya 100 MHz. Kecepatan transmisi data atau transfer data adalah 200 megatransfer per second. Ingat, berbeda sekali. Tapi apa yang terjadi? Silahkan Anda lihat. Toko manapun itu yang memberikan promosi melalui internet, dia menyebut kecepatan transfer data bus 200 MHz. Salah itu, karena megahertz berbeda dengan megatransfer. Megatransfer adalah kecepatan pengiriman data. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya siklus pengiriman data. Ini ya, sampai sekarang masih seperti itu. Mudah-mudahan kalian nanti kalau menjadi pengajar tidak mengikuti hal-hal yang salah seperti itu. Kita diketawain oleh luar negeri nih. Soal IT diketawain. Katanya orang sana, you cannot driving computer. Kamu menggunakan aja nggak bisa, apalagi kamu menciptakan. Seperti itu. Nah ini kan kita menggunakan aja nggak bisa loh ya, istilah aja salah gitu. Oke, di sini ya. Jadi megahertz dengan megatransfer berbeda. Silahkan aja yang ada di prosesor zaman dulu seperti Core 2 Duo itu pasti kecepatan transfer FSB itu tertulis di permukaan prosesor. Misalnya kalau dia tulis 800, artinya 800 megatransfer per sekon, MT per sekon. Begitulah di buku panduannya dari pabriknya. Namun apa yang terjadi? Penjual siapapun itu menulisnya bukan megatransfer, megahertz. Itu kesalahannya ya. Sebetulnya saya tahu mengapa mereka menulis begitu, itu ada alasan. Ada alasan ya. Ya karena sudah salah kaprah. Nah, ini tadi pengertian megatransfer dan megahertz. Jadi nanti di dalam perakitan atau troubleshooting, misalnya terjadi kendala-kendala di komputer itu nge-restart sendiri atau mati mendadak atau mati sendiri dan lain-lainnya, salah satu yang diperiksa adalah kompatibilitas prosesor dengan motherboard. Salah satunya adalah perhatikan kecepatan busnya sama apa enggak. Yang boleh bus prosesor lebih rendah dari motherboard boleh. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau lebih besar itu yang nggak boleh. Motherboard lebih besar dari prosesor atau CPU, busnya lebih tinggi daripada motherboard itu yang nggak boleh. Kalau dia bisa bekerja nanti akan merusak. Itu yang harus difahami lebih dulu.
Nah, coba ditampilkan gambar tentang apa namanya itu tadi tas itu. Coba ya perhatikan di layar Anda. Ini saya tampilkan daftar kompatibilitas. Nah, oke. Anda bisa saksikan ke layar seperti ini. Bagaimanakah untuk mengetahui CPU apa yang cocok dipasang pada motherboard? Tempo lalu sudah kita bahas. Ya, baik melalui WA maupun Vicon. Untuk mengetahui prosesor apa, itu ketahui jenis not breed-nya. Ini adalah jenis not breed. Jenis not breed ini gampang kalau dilihat. Kalau Anda membeli baru, itu ada di buku manualnya. Kalau second, ini tertulis biasanya di permukaan not breed. Jadi harus membuka heatsink. Atau seringkali dia sudah tertulis di permukaan chip not breed. Atau bisa dilihat dengan menggunakan software. Nanti kalau menggunakan software gimana caranya. Nah, yang penting itu dulu. Nah, misalkan sudah diketahui jenisnya G31. Ya. Nanti G31 itu dia akan tertulis seperti ini, 82G31. Itu yang tertulis di permukaan chip. Biasa orang menyebut, jadi nama lengkapnya 82G31, biasanya hanya 3 karakter terakhir yang disebut. Untuk mempermudah. Pada daftar ini kelihatan, jika motherboard tersebut not breed-nya G31, maka prosesor atau CPU yang cocok dipasang adalah jenis Pentium Dual Core, Core 2 Quad, atau Core 2 Duo. Walaupun di sini soketnya sama misalnya dengan Pentium D dan Pentium 4, LGA 775 sama. Walaupun sama soketnya, dia tidak boleh dipasang oleh mikroprosesor tadi. Selain ini nggak boleh. Kalau dipasang akan menjadi masalah. Akan mengurangi umur pakai atau mengalami kerusakan di motherboard atau operasional yang tidak benar. Nah, untuk G31 ini, semua prosesor ini bisa masuk, tapi dengan syarat yang FSB-nya 800 megatransfer per sekon atau 1066 megatransfer per sekon. Jadi kalau ada misalnya Core 2 Duo, tapi di sininya FSB-nya 1333 atau 1333, nggak boleh dipasang di sini. Kenapa ya saya memberikan yang G31 atau P31 ya. Ini saya tekankan betul karena setiap orang yang praktek nggak peduli itu toko atau siswa sama saja pasti ngawur. Nah, lihat ini FSB yang saya tunjuk dengan anak panah ini. Satuannya adalah mega transfer per sekon, bukan megahertz. Ya, salah kaprah ini sudah betul-betul itu di situ. Nah, ini kuncinya. Ya. Oke. Silahkan ditampilkan lagi. Ada satu hal yang aneh. Seperti ini. Ketika kami nanya mahasiswa, Anda bisa merakit komputer? Bisa, Pak. Belajar dari mana? Belajar sendiri, Pak. Apa di kampus Anda nggak diajarkan itu? Nggak pernah, Pak.
Kalau yang berbau perangkat keras kami disuruh belajar sendiri, hanya dikasih tugas-tugas. Saya bertanya, bagaimana cara Anda merakit untuk menentukan perangkat yang cocok? Ternyata mereka coba-coba, ini yang masalah. Namanya try and error, istilah itu. Itu masalah besar. Itu yang menyebabkan komputer di Indonesia itu nggak ada yang beres. Kecuali yang rakitan pabrik. Jadi umurnya nggak ada yang panjang karena dia pakai coba-coba. Nah, ya. Jadi Anda jangan sampai seperti itu. Nah, seperti ini. Karena mereka nggak paham, ya, ketika praktek di tempat kami terpaksa kami jelaskan. Seminggu lebih kami menjelaskan, mulai jam 7 hingga jam 12. Hanya untuk kompatibilitas. Karena ternyata kosong ilmu mereka. Nah, seperti ini. Perhatikan. Motherboard ini. Jelas gambarnya di situ. Untuk perangkat apa saja yang bisa dipasangkan pada motherboard jenis ini, khusus untuk jenis CPU, memori utama, dan kartu grafis yang cocok ditentukan oleh not grid-nya, penentunya. Ya, jadi dengan mengetahui jenis not grid-nya, kita sudah tahu persis CPU apa yang cocok dipasangkan, memori jenis apa yang bisa dipasangkan, dan kartu grafis apa yang bisa dipasangkan. Saya gambarkan di sini. Saya ulang gambar tadi. Nah, gambar itu jelas ya. Perhatikan di sini. Not grid. Not grid ini ternyata dia tersambung. 1, ke CPU. 2, ke main memory. Memori utama. Yang Anda sebut dengan nama RAM. Biasanya. Kemudian tersambung ke kartu grafis. Nah, di sini penentu perangkat ini apa yang cocok jenis CPU-nya, memori utama, dan kartu grafis yang dipasang pada motherboard tadi sangat bergantung pada not grid. Sangat bergantung pada not grid. Karena ketiganya tersambung langsung ke not grid. Kuncinya di sana. Kalau Anda nanya, Pak, harddisk apa yang cocok dipasang di situ? LAN card jenis apa yang cocok dipasang di situ? Flash disk tipe apa yang bisa dipasang di situ? Pokoknya yang selain 3 itu, penentunya adalah short grid. Karena perangkat-perangkat tadi tersambung ke short grid. Jadi nanti Pak harddisk jenis SATA berapa atau berapa yang cocok itu bergantung short grid-nya. Short grid ini juga ada berbagai macam jenis maknanya. Karena not grid ini jumlahnya ribuan. Jadi bukan 1-2. Intel aja membuat not grid itu
banyak sekali. Yang saya kenal ada sekian ratus gitu ya, jenis Notebreed. Di mana setiap Notebreed menghendaki perangkat tertentu. Nggak sama itu Notebreed satu dengan lainnya. Seperti contoh tadi ada G31, P31, G41, G43, I845 dan seterusnya ya. Sampai ada X79, X59 dan sebagainya. Itu produksi Intel. Nah, yang produksi AMD banyak lagi. Chipset yang dibuat oleh Nvidia banyak lagi. Yang dibuat oleh SIS banyak lagi. Dan pembuat chipset itu banyak. Alhasil, ada ribuan chipset. Sehingga untuk menentukan perangkat apa yang cocok, tak mungkin orang itu hafal. Saya yang menyusun kompatibilitas ini dengan susah payah, nggak hafal kok. Saya paling tahu hanya sedikit. Di luar sana dia bisa hafal gombal ya, nggak mungkin. Orang penciptanya aja, distributor, itu kalau dia melihat itu terpaksa harus melihat tabelnya. Padahal dialah yang lebih paham dari kita-kita semua, karena dia langsung berhubungan dengan perusahaannya. Itu nggak hafal. Nah, makanya ya, jangan sombong siapapun yang ada di sini, dan saya tekankan, jangan pernah percaya kepada orang teknisi yang belajar autodidak. Karena mereka bisanya hanya pasang-memasang. Dan hafalan, apabila ini salah berarti begini, kalau ini berarti begini, cuma gitu dan ngawur. Ya, jadi belajarlah pada ahlinya. Betul, pemerintah memberikan aturan, contoh PKL harus dengan dunia usaha yang terdaftar, dengan dunia usaha yang resmi. Benar, soalnya nanti kalian di sana dapat pengetahuan yang pas, tidak nyimpang. Tidak boleh itu sebetulnya asal tempat mangkal gitu aja. Nanti akhirnya ya kayak gitu, ilmu yang didapat hanya bisa kayak gitu-gitu aja. Yang akhirnya tetap aja nggak bisa ya nanti. Baik. Nah, saya kembalikan ke kompatibilitas. Artinya di sini sangat bergantung pada spesifikasi dari Notebreed-nya untuk menentukan perangkat apa yang cocok dipasang pada motherboard. Saya minta ditampilkan ya tabel tadi. Nah, itu ya. Jadi saya ulang di sini. Ini saya tampilkan ini hanyalah satu lembar, satu halaman. Dari ini nggak lengkap nih satu halaman ini kepotong sedikit, nggak, memang saya butuh segitu ya. Ini kepotong sedikit, jadi di bawahnya masih ada tulisan cukup banyak itu. Nah, ini setengah halaman. Padahal daftar yang kami miliki itu 60 halaman. Kebayang berapa banyak? Nggak mungkin orang itu hafal. Saya berikan contoh di sini. Notebreed adalah dasar untuk menentukan CPU. Jadi ini ya, CPU di sini saya tuliskan prosesor ya. Ini yang ditunjuk oleh anak panah ini, oleh kursor ini. Nah, Notebreed adalah dasar untuk menentukan prosesor atau CPU yang cocok dipasang pada motherboard. Juga menentukan tipe memori yang cocok dipasang pada motherboard. Dan menentukan tipe kartu grafis yang cocok. Saya berikan
Contoh, untuk chipset G965 contohnya, dia bisa dipasangkan CPU Pentium dual core atau Core 2 Duo. Core 2 kuat dia tidak bisa, Pentium 4 nggak bisa, Pentium D nggak bisa, walaupun soketnya sama. Jadi jangan pernah percaya dengan omongan pokok soket sama boleh ditancap, bisa rusak itu, nggak boleh. Nah, itu pun dengan syarat Pentium dual core atau Core 2 Duo yang terpasang di sini dengan syarat FSB harus 533-800 atau 1066. Kalau FSB-nya di luar ini tidak boleh, walaupun sama-sama Pentium dual core atau sama-sama Core 2 Duo. Kemudian tipe memori yang cocok adalah DDR2 dengan kecepatan 533 dengan bus 533 667 atau 800. Selain ini enggak cocok. Jadi ini match-nya ya, pasnya. Maksimal memori yang bisa dipasang adalah 8 GB, tidak boleh lebih. Kartu grafis yang cocok adalah PCI Express 16 kali. Coba di sini saya bandingkan. Ini yang produk Intel ya, chipsetnya ya. Saya bandingkan. Lihat di sini dengan G31. G31 prosesor yang masuk lebih luas. Dia Pentium dual core, Core 2 Duo, Core 2 kuat. Kalau yang tadi Core 2 kuatnya nggak masuk, nggak bisa. Tapi di sini Core 2 kuat bisa. Nih, G31 dengan syarat FSB-nya 800, 1066 atau 133. Di luar itu nggak cocok. Tapi memorinya maksimal adalah 4. Tidak bisa lebih 4 GB. Di sini ada yang ngomong begini, selalu yang diomongkan adalah prosesor. Bicara seperti ini, punya saya Core 2 Duo, 8 memori 8 GB nggak apa-apa, ini kok nggak bisa, berarti itu rusak, ngawur betul itu. Penentu besarnya memori yang bisa dipasang bukan prosesor tapi chipset, ingat baik-baik itu ya, karena ini selalu terjadi ya. Nah, lihat aja nanti, coba di sini ada G43, dia hanya bisa Core 2 kuat dan Core 2 Duo, Pentium dual core nggak bisa, dia bisa DDR3 maupun DDR2, tapi memori yang bisa kepasang 16 ya. Beda kan ini, kalau Anda lihat ini beda. Oke, tampilkan saya. Nah, dari sisi ini saya ingin menghapus image kalian, bayangan kalian kalau membeli komputer, karena ini sudah dimiliki oleh siapapun. Yang saya mengherankan itu orang komputer, orang IT, tapi bisa nggak paham. Ya, contoh di sini. Ada Core i7, sama-sama Core i7. Memorinya sama, semua sama deh. Yang membedakan hanya motherboardnya aja. Chipsetnya beda. Harganya beda. Ada Core i7 di satu sisi harganya 6 juta yang terbaru, tapi orang lain menjual 9 juta atau belasan juta. Katanya di sana mahal, di sini murah. Berbeda. Salah satu penyebabnya motherboardnya beda, seperti tadi itu yang saya tunjukkan.
Misalnya yang satu mampu dipasang memori sampai 32 GB atau 16 GB, sedangkan satunya terbatas hanya sampai 8 GB. Ini salah satu kriteria. Itu aja, enggak, masih ada puluhan kelebihan. Nah, ini harus dicatat ya. Jadi besarnya kapasitas memori yang bisa dipasang tidak bergantung mikroprosesor tapi chipset. Untuk yang tipe chipset konvensional, apa yang sudah beredar itu salah ya, yang sudah komen-komen yang sudah beredar itu. Nah, kemudian ada lagi yang bicara cepat lambatnya komputer itu juga tergantung pada motherboardnya. Ini salah. Motherboard itu hanya pemberi fasilitas. Kecepatan itu tergantung pada CPU, bukan motherboard. Motherboard itu hanya jalan aja, tempat nempel. Apakah dia mempengaruhi performa komputer, kinerja komputer? Kalau mempengaruhi, iya. Tapi kalau penentu kecepatan seperti tadi, enggak. Kalau motherboardnya bagus, dia akan lebih cepat, salah. Yang benar itu, kemampuan motherboard ini maksimal sekian, tidak bisa lebih. Terus kecepatannya bergantung CPU yang terpasang, begitu. Jadi kalau ada orang ngomong motherboard G41 lebih cepat dari G31, itu ngawur. Silakan aja diuji, ya, diuji pakai software, pakai apa, silahkan. Jadi hal-hal semacam ini supaya nggak terjadi di dunia pendidikan, di dunia ilmiah. Oke, penjelasan tentang ini saya cukupkan di sini, nanti kita sambung. Sekarang saya buka dulu pertanyaan, daripada nanti saya lanjutkan malah amburadul. Ya, baik, kami persilakan Pak Dedi untuk jadi moderator ya untuk Bikon kali ini. Monggo Pak Dedi, apabila ada pertanyaan dari para siswa. Iya. Ini sekedar saya menggarisbawahi dari materi yang Pak Ratno sampaikan tadi untuk materi kompatibilitas kecepatan bus. Ternyata notebook itu sangat mempengaruhi sekali tentang untuk kecepatan dari sebuah prosesor yang nantinya akan digunakan dan memori RAM yang akan bisa dipasang di mainboard tersebut. Jadi untuk notebooknya juga harus benar-benar dihitung untuk prosesor apa saja yang nanti bisa dipasang dan RAM berapa yang akan dipasang pada sebuah mainboard ya Pak. Ya, ini untuk sesi tanya jawab mungkin dari anak-anak ada pertanyaan yang nanti bisa disampaikan ke Pak Ratno untuk bisa ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya buka untuk pertanyaan kali ini. Mungkin 2 pertanyaan dulu. Monggo silahkan untuk anak-anak. Ya, halo. Silahkan, anak-anak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau bertanya. Ya, ini namanya siapa? Akbar Niko Ramadhani. Ya, Akbar Niko. Silakan. Kan ada soket AM4 dari AMD. Ya. Chipset terendahnya A320. Ketika dipasang prosesor Ryzen 5, kenapa suhu chipset dan VRM-nya sangat tinggi. Tapi kalau dipasang motherboard chipset B450
suhu VRM dan chipsetnya agak rendah. Terima kasih. Apa itu berkaitan dengan chipset Northbridge, Pak? Terima kasih. Iya. Ya, untuk pertanyaannya disimpan dulu. Ini monggo silakan yang ingin bertanya, silakan untuk pertanyaan nomor 2. Monggo bisa disampaikan pertanyaannya. Oh ya, ini Pak Ratno, tadi saya sudah membuatkan link untuk absensi dan jurnal hari ini yang sudah saya kirim di grup PKL 2020 ini. Bisa nanti anak-anak silakan untuk mengisi daftar hadir beserta jurnal dari materi Pak Ratno yang disampaikan hari ini tentang kompatibilitas kecepatan bus. Ya. Terima kasih, Mungkin? Pak Dedi. Ya, anak-anak silakan untuk pertanyaan nomor 2. Ini saya beri waktu. Kalaupun belum ada, ini monggo Pak Ratno silakan untuk menjawab dari pertanyaan atas nama Akbar Niko tadi, Pak. Monggo. Nggih, Pak Dedi. Jadi pada dasarnya seperti ini. Perlu Anda ketahui ya, seperti ini. Dulu awal mulanya saya itu pengajar AMD dulu, udah lama sekali itu, sekitar 10 tahun lalu ya, mungkin 12 tahun lalu saya mengajarkan AMD. Setelah itu kami berpindah khusus untuk Intel. Jadi di AMD untuk yang teknologi baru kami tidak begitu tahu spesifikasinya. Tapi kalau teorinya sama saja. Baik, saya jawab demikian. Untuk komputer tipe baru, ya, seperti yang disebutkan oleh Mas Akbar tadi, itu tergolong tipe baru. Itu silahkan periksa. Chipsetnya tidak 2. Itu belum saya jelaskan ke Anda memang untuk ini. Jadi chipsetnya itu di situ cuma tunggal 1, ya. Jadi nanti kalau di Intel dikenal dengan nama PCH, chipset tunggal tadi, single chipset, itu platform controller H. Jadi nggak ada Northbridge, nggak ada Southbridge, ya. Jadi 1 itu aja chipsetnya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan tadi, Pak, kenapa ketika prosesornya saya ganti, chipsetnya dan VRM-nya menjadi panas? Kalau saya gantikan 1, apa CPU-nya tadi? Nah, VRM itu voltage regulator modul, ya. Kalau tadi yang ditanyakan VRM. Nah, ini sebentar ya, saya tuliskan di sini. VRM. Kalau betul yang ditanyakan VRM tadi adalah itu, ya, memang itu ada hubungannya langsung itu dengan prosesor itu. Jadi VRM itu ada yang berupa modul sendiri, dia berupa card yang dipasangkan di situ. Jadi ada yang cardnya kecil, ada yang besar, dia pasangkan di situ. Itu disebut VRM, voltage regulator modul. Tapi ada yang voltage regulator modul, jadi itu modul pengatur tegangan. Jadi
pengatur tegangan ini. Ada yang sudah disatukan dengan motherboard. Jadi dia sudah terakit di motherboard itu. Jadi chip-chipnya ada di situ. Dia memang bertugas untuk mengatur tegangan yang masuk ke prosesor. Ya. Kalau dia itu sudah masuk di dalam motherboard, biasanya hanya disebut VR begitu saja. Ya. Kalau dibilang ada kata modul, biasanya terpisah. Oke, tapi kalimat ini juga rancu. Orang menyebut yang itu VR atau VRM, sudah semuanya disebut VRM. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu maksudnya. Begini, yang namanya kompatibilitas itu, kecocokan itu, perhitungannya tidak hanya prosesor ini cocok dengan ini, dengan chipset ini, itu perhitungannya banyak. Satu, chipsetnya harus sama jenisnya ya, atau prosesornya harus sama. Kemudian lebar busnya harus sama, macem-macem, banyak kriterianya. Teknologinya harus sama dan seterusnya. Ada Mas suaranya masuk lagi nih. Nah, kemudian di sini TDP, Thermal Design Power, yaitu kebutuhan daya listrik. Ada motherboard tertentu, ya, ada daftarnya tuh ada, kami juga punya itu ya. Dia hanya bisa dipasangkan prosesor yang dayanya maksimal 95 watt, ya, atau 125 watt. Setiap motherboard beda-beda. Ada yang maksimal 65 watt dan sebagainya. Nah, saya berikan contoh begini. Kalau AMD itu biasanya wattnya gede-gede. Ya. Misalkan motherboard ini maksimal bisa dipasangkan prosesor atau CPU jenis A, B, C, D, E. Bisa semua dengan syarat kebutuhan daya listrik yang disebut TDP itu tidak boleh lebih dari 95. Nah, ternyata orang masang karena prosesornya dilihat sama, cocok ya, namanya sama gitu, ya sudah dimasukkan di situ. Namun di sini wattnya yang tidak sama, misalnya dia membutuhkan 125 watt. Apa yang terjadi? Nyala sih nyala, VRM tadi panas karena dia kan mengambil listrik melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh motherboard. Sehingga dia kerja keras itu. Karena kerja keras, VRM menjadi panas. Dan ini juga berefek pada prosesor juga. Kalau ini saya nggak tahu persis ya. Anda tadi itu ketika mengganti prosesor itu heatsinknya tetap enggak? Kalau heatsinknya tetap, karena sang prosesor tadi, TDP-nya, wattnya lebih besar dari yang ditentukan oleh motherboard, VRM jadi panas. Sisi lain, prosesornya ini karena wattnya tadi lebih besar dari yang sebelumnya, dia juga akan cepat panas. Kalau untuk itu, harus diganti juga heatsinknya yang lebih besar. Nah, kalau headsetnya tetap yang sebelumnya, ya nggak match. Karena dia TDP-nya lebih besar. Saya yakin ini. Kalau seperti itu kayaknya penentu utamanya TDP. Walaupun tidak selalu seperti itu. Jadi kalau seandainya Anda coba gini, prosesor lama dia normal. Anda coba prosesor baru, wih cepat panas. Ya. Jadi yang diganti hanya prosesornya atau CPU-nya saja, semuanya enggak. Nah, kalau seperti itu, dan dicoba berkali-kali seperti itu, dilepas pasang lagi seperti itu, biasanya TDP itu penentunya. Di mana prosesor atau CPU yang baru tadi, kebutuhan daya yang disebut TDP, itu lebih besar. Ya. Sedangkan motherboardnya nggak support, nggak mendukung.
dia kerja keras, jadi panas di VRM-nya, yang lain enggak. Jadi biasanya yang panas itu di VRM, di chipset, dan di prosesornya itu, kalau yang lain nggak terpengaruh. Akibatnya nanti yang rusak ya 3 bagian itu. Ya. Kalau di VRM itu biasanya ada beberapa komponen di situ. Selain ada chip, dia ada transistor, ada kapasitor, dan beberapa biji resistor. Di sekitar itu nanti yang rusak. Silakan aja lihat, cek satu persatu nanti. Di situ rusaknya. Kalau di VRM, kerusakan itu ada di VRM. Nah, semacam itu karena saya tidak bisa melihat langsung perangkatnya, jadi Mas Akbar bisa cek ulang di situ. Kalau seandainya yang saya sebutkan tadi benar seperti itu, ya sudah. Tapi kalau ternyata, oh enggak kok Pak, ternyata dia lebih rendah TDP-nya, silahkan nanti pada Vicon yang akan datang sampaikan. Mungkin akan saya bantu ya. Syukur kalau barangnya dibawa kemari, berapa menit aja selesai kok. Oke. Seperti itu. Bagaimana Mas Akbar? Ya Pak, sudah mengerti. Jadi tergantung TDP dari prosesornya. Iya betul. Jangan sampai melebihi yang dipersyaratkan oleh motherboardnya. Ya Pak, sudah mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Pak Dedi, mungkin yang lain ada yang tanya. Ya, monggo untuk anak-anak yang lain yang mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Ratno bagian narasumbernya. Silakan, waktunya ini segera dimanfaatkan untuk tanya jawab. Monggo ya. Selain Akbar Niko, saya persilakan untuk tanya lagi pada siswa-siswi. Oh ini Pak, mungkin saya yang tanya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ya, ini menurut cerita juga, semisal kalau saya punya chipset G31 itu kan tadi bisa dipasangkan dengan prosesor dengan tipe Pentium dual core, core 2 quad, dan core 2 duo. Betul. Ya. Untuk jenis tipe memorinya yang bisa dipasang itu DDR2 dengan PC 667 sampai 800 ya. Yeah. Ya, dan batas maksimal memori yang bisa dipasang tadi maksimalnya adalah 4 GB ya. Ya, saya tadi lupa ya. Ya, semisal, ya. Semisal ini Pak, di mainpad sendiri kan ada beberapa slot memori yang terpasang. Ya. Semisal slot 1 saya beri memori RAM itu sebesar 2 GB. Dan slot nomor 2 itu saya beri memori RAM 1 GB. Itu nanti ada pengaruhnya apa enggak? Oh ya. Mungkin dari yang memori RAM ukuran 1 GB itu katanya sih Pak ya, itu gampang rusak atau bener apa salah Pak? Ya. Soalnya untuk ukuran memori RAM-nya kan tidak imbang gitu. Yang satu slot 2 GB, yang satu slot 3 GB itu nanti berpengaruh terhadap memori yang terpasang atau tidak. Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya Pak. Iya Pak. Ya. Jadi begini, sekalian ini saya jelaskan, saya kembangkan pertanyaannya. Seperti ini ya. Ini saya berikan contoh. Ini adalah slot memori.
slot memori ada warna-warni, ada maksudnya loh. Ya, itu ada maksudnya loh. Kalau ini dual channel, ya. Nanti pada saat pembahasan memori itu penting banget. Ya. Begini, kalau sebuah memori dipasang di sini sesuai standarnya, jadi misalnya harus PC sekian, ya, maka dipasangkan di sini nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau soal kapasitasnya yang 1,2 giga, ini yang 1,1 giga, tidak ada masalah sama sekali. Tidak akan menyebabkan yang satunya rusak, tidak akan. Karena dia hanyalah menampung data. Jadi nggak ada efek di situ. Secara teoritik, efek itu nggak ada. Secara teoritisnya. Kalau dalam teoritis saja sudah nggak ada, dalam praktisnya ya pasti nggak ada. Jadi bebas saja soal kapasitas. Yang paling penting kita perhatikan mungkin PC-nya tadi. Misalnya yang satu PC 800, satunya PC 667. 1800, 1667. Bagaimana terjadinya? Begini. Jika PC-nya berbeda, maka memori tadi akan bekerja dengan kecepatan yang terendah. Jadi misalnya 800 dengan 667. Maka nanti yang 800 tadi kecepatannya akan turun ke 667. Cuma itu terjadi dan itu tidak merusak. Karena memori tidak bisa bekerja lebih tinggi lagi, enggak. Ya dia segitu. Makanya dia akan mengikuti yang lebih rendah. Jadi kalau rusak, enggak. Nah, sebetulnya nanti kompatibilitas, kecocokan chipset dengan memori tidak hanya pada PC-nya. Jadi pada dua PC yang berbeda digabung masih bisa. Kapasitasnya berbeda juga gak masalah. Yang masalah nanti itu ada, yaitu latensi. Ya, ada di situ. Jadi latensi dari memori itu sendiri. Itu yang penentu. Ada daftarnya di setiap memori utama, ada kok CL namanya ya. CL. Jadi itu latensinya di sini. Kalau latensinya tadi itu CL-nya nilainya 2, dipasang dengan yang 3 pasti nggak jalan. Penentunya di situ. Jadi nggak jalan itu bukan perkara PC, tapi nilai CL-nya. Nanti apa CL latensi kita akan bahas nanti pada saat run. Jadi kesimpulannya tadi, tidaklah masalah apabila dua kapasitas digabungkan. Juga tidaklah masalah apabila dua PC dijadikan satu. Itu enggak pengaruh. Yang 2 giga tetap berjalan 2, yang 1 tetap bisa tampung 1. Walaupun keduanya PC-nya berbeda, nanti seluruh memori itu akan bekerja dengan PC yang terendah. Jadi turun. Jadi nggak ada masalah. Kalau maksimal 4 itu seperti ini. Misalkan memori yang terpasang di sini maksimalnya 4. Kemudian disebutkan untuk per bank, per slotnya bisa dipasangkan 2 giga. Nah, tapi maksimalnya 4. Maknanya demikian. Setiap banknya ini bisa diisi memori yang 2 giga. Kalau diisi yang 4 giga sekaligus, dia nggak jalan. Akan tetap dibaca 2 giga, walaupun dia 4. Ya. Kadang nggak jalan, atau kadang jalan, tapi yang 4 tadi dibaca tetap 2. Kayak begitu. Loh, kalau begitu Pak, saya pasangkan di sini 2, 2, 2, 2. Kan jadi 8 karena 4. Harusnya bisa dong. Oh enggak. Kalau di sini diisi 2, 2, 2 tetap dibaca 4. Karena kemampuan dari chipset ini telah membatasi 4.
giga. Sudah dibatasi. Dipasang lebih dari itu, nggak bisa. Jadi artinya kalau butuh 4, gunakan aja 2 bank. 2, 4 sudah. Berarti yang lain nanti nggak akan dihitung. Nah, seperti itu arti maksimal 4. Karena banyak di grup lain bertanya yang seperti itu. Jadi pertanyaannya gini, Pak, itu satu bank ini, itu di spesifikasinya tertulis 2 giga Pak bisanya. Sedangkan ini saya lihat ada 4. Tapi ketika saya pasang Pak, hanya 4 giga, selalu 4 giga. Padahal memori itu sudah kami cek seluruhnya bagus. Itu kenapa? Katanya ada kerusakan di motherboard. Oh tidak. Dia maksimal per bank seperti tadi. Tapi maksimal yang bisa dibaca ditentukan oleh chipsetnya. Chipsetnya yang membatasi itu. Jadi bukan yang lain. Nah, mungkin seperti itu penjelasan saya. Diskusi kita, Pak Dedi. Iya Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin ini anak-anak silakan bertanya. Mumpung ada waktu ini untuk tanya jawab. Selain Akbar Niko tadi, monggo saya persilakan. Ini kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa break dulu Pak. Mungkin 5 menit untuk istirahat sebentar. Ya. Saya tak minum dulu Pak. Monggo. Iya Pak. Ini ya. Juga saya kasih waktu untuk anak-anak untuk mencatat apa yang tadi disampaikan materinya Pak Ratno sebagai bahan pertanyaan nanti setelah waktu break. Monggo Pak, waktunya saya kembalikan ke Bapak untuk bisa istirahat sejenak sekitar 5 menit. Oke Pak. Ya. Jadi terima kasih, saya istirahat dulu, nanti 5 menit lagi kita akan lanjutkan ya. Ya, sambil, ya untuk siswa ya sambil bian ya, 5 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Tinggal mengatur jam, mengatur hadis mana yang didahulukan, cuma begitu-begitu aja, yang lainnya enggak. Padahal seringkali hacking terjadi di situ. Contoh ya, ini komputer sering ngadat dan sebagainya. Ternyata apa? HTT-nya dimatikan, ada itu yang iseng. Akhirnya ngadat terus sering hang. Tidak hanya itu, ya, ada fitur yang lain dimatikan. Ada yang frekuensi BCLK ditinggikan, terjadi overclock, sehingga menjadi panas prosesornya, chipsetnya juga panas, memorinya juga panas. Ini ada orang-orang iseng itu di situ. Mungkin iseng itu sengaja untuk merusak, ya, entah tujuannya apa, atau mungkin gak sengaja karena nggak paham, klik-klik aja. Ya, untuk nangani kayak begini, udahlah, di-clear aja deh. Di-clear kan hilang semua, baru diatur ulang. Untuk nangani itu yang paling mudah di situ. Nah, oke, ini adalah bahasan singkat mengenai hyperthreading tadi. Jadi sekarang kalau membeli barang ada tambahan. Seperti Anda ya, kalau membeli komputer, tanyakan, ini 64 bit atau 32? 64, pasti lebih mahal harganya. Ya, untung sekarang sudah yang baru-baru 64 semua yang baru-baru. Kemudian yang kedua, mikroprosesornya ini frekuensinya berapa? Oh dia 3, oh dia 2. Ya, pilih yang 3. Ada hyperthreading enggak? Oh ada, pilih yang hyperthreading. Karena begini ya, kesesatan orang-orang. Hati-hati, ini tipuan terjadi sampai detik ini. Orang bilang seperti ini, prosesor Anda itu kecepatannya cuma 2 GHz. Milik saya ini 3 GHz. Sampai beli yang 2 GHz, berapa harganya? 6 juta. Punya saya yang 3 GHz yang lebih tinggi, cuma 4 juta. Sampai ditipu. Hati-hati kalimat itu.
bayangi, ya. Yang 2 GHz ternyata hyperthreading. Jadi akhirnya setelah dikopi otaknya 2, kalau kita totalkan menjadi 4 GHz. Yang 3 GHz ternyata non hyperthreading. Itu sudah penentu. Ya, jadi hati-hati, spesifikasi itu penting. Apa itu saja penentunya? Masih banyak. Ya, coba ya sekarang ya, saya tidak berbicara busnya, tapi berbicara kecepatan prosesor bekerja. Single core, hitungannya seperti kemarin yang saya jelaskan sama dengan bus. Tapi kalau dia hyperthreading, kan harus dikalikan lagi, dikalikan 2. Jadi tadi ya, kayak begini, frekuensinya tadi sudah dikalikan oleh bus dan sebagainya. Kemudian dikalikan kuad datarit, double datarit dan sebagainya. Sekarang tambah, kalikan hyperthreading, kan begitu. Nah, makanya dulu Pentium 4 itu ada yang bisa untuk gaming, ada yang nggak bisa. Core i5 ada yang bisa untuk gaming, ada yang nggak bisa. Perbedaannya di jumlah core dan hyperthreading atau tidak. Itu salah satu penyebabnya. Ingat ya, di game-game itu atau aplikasi-aplikasi berat itu ada syarat loh. Ya, sampai saya catat itu syaratnya itu. Aplikasi ini butuh minimal 4 buah core, artinya yang seperti core i3 nggak masuk, nggak bisa. Nah, ini penting, soalnya nanti kalau ditanya, saya punya komputer ini bisa nggak digunakan untuk ini, bisa menjawab dengan tepat. Oke, ini kilasan dengan hyperthreading. Saya persilakan Pak Dedi untuk mengkoordinasi kalau ada yang tanya. Ya, monggo silakan untuk anak-anak. Kalau ada pertanyaan disampaikan sekarang. Ini mumpung ada sesi tanya jawab. Mungkin Mas Akbar Niko mau tanya, atau siapa yang mau tanya? Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama siapa? Akbar Niko. Ya, monggo silakan pertanyaannya sampaikan. Apakah benar prosesor dengan hyperthreading kinerjanya lebih panas karena satu core memproses 2 thread? Terima kasih. Baiklah, saya jawab. Apa benar komputer atau dalam kaitan ini CPU atau mikroprosesor yang berteknologi hyperthreading dia lebih panas kalau dibandingkan dengan komputer yang sama atau prosesor yang sama? Misalnya Pentium 4 ya dengan Pentium 4, artinya Pentium 4 yang non hyperthreading dengan Pentium 4 yang hyperthreading. Nanti Core i5 yang non hyperthreading dengan Core i5 yang hyperthreading. Asalkan pembandingannya setara, maka benar. CPU yang memiliki teknologi hyperthreading cepat panas. Tapi jangan khawatir. Mengapa dia cepat panas? Karena dia butuh tenaga listrik banyak untuk bekerja, karena bebannya berat, teknologinya ini berat, jadi dia butuh teknologi yang konsumsi listrik yang lebih tinggi. Contoh Pentium 4 ini saya tunjukkan ya, karena itu paling enak Pentium 4 itu untuk bahan pengajaran. Nanti yang lain sama, Core i7, Core i5, Core i9 sama ya. Yang non hyperthreading Pentium 4 itu saya lihat itu tertinggi hanya 80 watt kalau nggak salah ya, paling 65 watt gitu. Ketika yang hyperthreading masuk 115 watt prosesornya saja. Nah, oleh sebab itu di sini maka prosesor yang hyperthreading ya itu nanti pendinginnya, jadi HSF-nya
pasti lebih bagus dibandingkan yang non. Biasanya kalau dia tidak lebih tebal, ya bahannya berbeda. Contoh misalnya digunakan tembaga, bukan lagi aluminium. Yang umum itu aluminium atau campuran logam, digunakan tembaga. Atau mungkin campuran logam khusus, yang fungsinya agar dia bisa menangani panas yang berlebihan, cepat menyerap panasnya. Jadi jawaban singkatnya, benar. Yang HTT memiliki konsumsi listrik yang lebih tinggi, akibatnya lebih cepat panas. Kalau dipasangkan dengan HSF, yaitu heatsink and fan, heatsink dan kipasnya sesuai, ya panasnya nggak ada lagi. Ya, itu dia menjadi panas yang berlebihan apabila heatsinknya tadi nggak sesuai. Jadi kalau membeli heatsink dan fan-nya harus pas, harus tahu prosesornya. Nggak asal heatsink dipasangkan. Bisa nggak ambilkan heatsink di situ ada tulisannya HSF gitu? Enggak di kotak-kotak itu ya. Kalau nggak ada itu di bawah. Oke, saya tunjukkan nanti. Ada heatsink yang tebal, ada yang tipis, itu untuk prosesor yang berbeda. Kalau Anda lihat yang prosesor ekstrim, ya, jadi yang EE dan sebagainya, heatsinknya tebal kok. AMD yang gaming itu tebal kok heatsinknya. Itu karena panasnya. Nah, coba yang lain lagi, yang banyak. Enggak yang ini. Lain lagi, ada yang gede. Keluarin semua yang gede. Keluarin. Nah itu, ini saya tunjukkan. Ini untuk yang hyperthreading tadi. Kalau ini yang biasa. Kalau Anda lihat Core i7 yang versi gaming, yang kelas tinggi, itu lebih tebal lagi tuh, sampai segini itu. Ya. Tapi kalau yang rendahan, yang tipis-tipis gini. Ya. Kalau Core i3 misalnya rata-rata segini, ya. Dan ini ada yang lebih tipis dari inilah. Ada yang di antara dua ini. Nah, ini penentu juga, bahannya juga penentu. Dimana kalau perak itu jauh lebih bagus ya daripada tembaga. Tembaga jauh lebih bagus daripada aluminium. Ya. Jadi nanti bisa dilihat di sana ya. Jadi selain bahan juga ukuran dan sebagainya. Jadi betul tadi hyperthreading cepat panas karena konsumsi energi TDP-nya, thermal design power-nya lebih tinggi. Bagaimana Mas Akbar? Ya Pak, ngerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana Pak Dedi? Ya, ini Pak, mungkin dari materi hari ini kayaknya memang direkod ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin hasil rekod hari ini bisa nanti di-share di grup untuk bisa dibahas lagi, didengarkan lagi, disimak lagi dari anak-anak. Nanti bisa tersampaikan lagi bagi yang belum join hari ini Pak. Iya Pak, sebetulnya dari awal sudah kami rekod, hanya 2 kali yang nggak terekod itu, yang kedua dan keempat, karena waktu itu bandwidth turun, putus, hilang Pak rekodnya semua. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Ya, jadi nanti bisa di-share untuk recording materi hari ini dan disampaikan di grup WA, dan nanti bisa ditonton lagi, disimak lagi materi yang disampaikan Pak Ratno hari ini. Iya Pak. Ya. Kalau begitu saya akhiri sampai sekarang materi hari ini sampai di sini. Ya.
Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga semua yang kami sampaikan bermanfaat. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.